Perut Nagita yang terlihat membuncit dalam foto itu langsung memicu spekulasi. Pemirsa Silet RCTI, rumah tangga pasangan fenomenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak pernah sepi dari kejutan. Di tengah hangatnya perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11 tahun, publik dikejutkan oleh sebuah foto. Foto yang menampilkan kebersamaan Nagita dengan Rafattar, Rayanza, dan juga Lily justru membuat netizen salah fokus. Perut Nagita yang terlihat membuncit dalam foto itu langsung memicu spekulasi. Doa-doa agar Nagita hamil anak keempat pun membanjiri kolom komentar. Kebahagiaan publik kian bertambah ketika Raffi memposting foto mereka berlima bersama di atas kasur. Secara tersirat, Raffi pun meminta doa agar segera dikaruniai anak keempat. Lebih menguatkan spekulasi publik, panggilan teteh yang disematkan Raffi dan Gigi untuk si bungsu Lily seolah menjadi kode bahwa Lily akan segera punya adik. Dan si sulung Rafattar pun terang-terangan ingin punya adik lagi. Ini gara-gara foto ini, orangnya Kak Gigi tuh hamil tuh gitu. Oh iya, doain aja ya guys. Ayo. Doain ya, dia masih tidur tuh. Mama, Tante Lili, ada lagi. Kembar. Kembar cowok-cowok. AA atau Tante Lili? Doain. Istri saya hamil, doain biar istri hamil, Bang Sudi. Nggak apa-apa, karena Rafattar, Rayanza sama Lily pengen punya adik lagi. Tak hanya itu, kebiasaan Nagita yang belakangan suka berdandan juga disambut netizen sebagai tanda bahwa calon anak keempat mereka akan berjenis kelamin perempuan. Raffi Ahmad bahkan sempat berkata, seraya menjanjikan bahwa sang istri memang akan hamil lagi di akhir tahun 2025. Namun di tengah begitu banyak spekulasi, Sultan Andara pun akhirnya angkat bicara. Kemarin, Raffi mengklarifikasi langsung kabar yang beredar. Ia meminta doa atas rencana kehamilan anak keempat. Namun menegaskan bahwa sang istri belum hamil, bahkan kini sedang datang bulan. Namun dia tak memungkiri, sangat ingin menambah momongan dan berharap launching anak keempat mereka bisa terwujud di tahun 2026. Lantas benarkah Raffi dan Nagita saat ini memang tengah menjalani program untuk kehamilan anak keempat mereka? Tahun ini hamil. Lu hamil beneran? Tahun ini kamu hamil ya? Iya. Bener nggak sih katanya perempuan ya, Raffi? Enggak, belum hamil, doain. Ya ada suka dandan karena lagi ada Lily. Halo Dek. Ya anniversary yang penting doa aja supaya kita langgeng dunia akhirat. Terima kasih. Hamil anak keempat gimana nih? Belum hamil, doain aja, niatnya pingin. Tapi itu termasuk kita Belum ngidam. Ini lagi baru datang bulan. Nanti kita habis datang bulan baru datengin anak. Enggak, belum. Tapi pengennya sih di 2026 mudah-mudahan launching anak baru. Pengennya lagi. juga bukan Apa aja. Yang paling penting sehat dan tapi udah mempersiapkan program baju, gitu. Ya makanya Nagitanya biar sehat dulu yang paling penting. Ya alhamdulillah kalau memang nanti dikasih rezeki anak lagi gitu. Ih, saya udah nggak bisa hidup tanpa cucu-cucu. Kayaknya udah saya nggak tahu deh kalau nggak ada mereka, nggak tahu gitu. Di sisi lain, Nagita Slavina memang dikenal sebagai sosok ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya.
Kehadiran Lili, anak perempuan satu-satunya yang kini sangat dimanjakan, menambah lengkap kebahagiaan mereka. Momen haru Nagita yang kerap menangis saat bersama anak-anaknya, seperti saat ulang tahun Lili dan Rayanza bernyanyi, menunjukkan betapa besar cinta Nagita kepada buah hati. Ya, rencana kehamilan anak keempat ini seolah menjadi hadiah terindah bagi Raffi dan Nagita setelah 11 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga impian mereka memiliki anggota keluarga baru di tahun 2026 segera terwujud. Terima kasih yang udah kabur aja, jangan kelihatan supaya sukses. Itu tete dia, tete dia. Doain aja, doain. Tapi ke depannya bagaimana Pak? Sudah siap? Ya kalau rezeki ya dikasih anak alhamdulillah. Mohon doanya. Dikasih anak alhamdulillah. Mohon doanya. Belum usai kehebohan isu kehamilan Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga kemarin lagi-lagi membuat publik terkejut dengan rencana besarnya. Bukan bisnis atau liburan mewah, melainkan kunjungan ke penjara dengan pengamanan super ketat, Nusa Kambangan. Hal itu diungkapkan Raffi saat menghadiri sebuah acara gerakan anti narkoba untuk anak muda Indonesia akhir pekan kemarin. Sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi membenarkan akan berangkat ke sana dalam waktu dekat. Namun di balik misi itu muncul pertanyaan besar. Benarkah Raffi juga sekaligus akan menjenguk Ahmad Zoni yang saat ini mendekam di balik jeruji besi lantaran kembali terjerat kasus narkoba? Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Karena sejak awal kasus Amar mencuat, pihak Amar sempat menyebut ingin meminta bantuan Raffi Ahmad sebagai utusan presiden dan juga sahabat sesama artis. Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Raffi Ahmad yang sekarang ya beliau itu Pak Raffi Ahmad ini jadi staf khusus presiden. Memang banyak media yang menanyakan ke kami apa benar Raffi akan membantu Ahmad Zoni. Ya secara ke kita kan tidak ada. Tapi kalau sesuai dengan tugasnya, kalau menurut saya itu sah-sah saja. Memang tupoksinya lah sesuai dengan tugasnya Raffi kan. Karena membidangnya staf khusus presiden ya, yang memperjuangkan pemuda dan olahraga, yang menyebatan juga ke Pak Presiden, menurut saya itu, kalau itu dilakukan ya kita malah mendukung. Terkait kabar rencana Raffi Ahmad yang akan mengunjungi Nusa Kambangan pun ternyata membawa angin segar dan harapan bagi orang-orang terdekat Ahmad Zoni. Khususnya sang calon ibu mertua hingga kekasih Amar yang menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Menurutnya sebagai sahabat dan juga publik figur yang pernah mengalami kasus serupa, Raffi tentu dapat memahami betapa terpuruknya Amar saat ini. Bersama Dr. Camelia, kekasih Amar, sang calon ibu mertua pun mengaku siap untuk ikut ke Nusa Kambangan dan menjenguk Amar secara langsung di sana. Ya itu saya langsung hatinya langsung maknyes gitu ya, adem banget dan berharap segera Pak Raffi pergi karena kan juga udah pernah dulu akan membantu Amar dan Raffi Ahmad juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi merasakan bagaimana keterpurukannya semuanya itu di luar
kemampuan sebagai manusia yang utuh gitu ya. Dan saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat bahagia, apalagi kok bisa bersama dengan Pak Menteri. Ya, aku cuma sebagai seorang terdekatnya dia cuma bisa bilang banyak berdoa aja lah, sabar, kuat gitu. Keluarga masih sangat mendukung Bang Amar mau gimana pun keadaannya Bang Amar ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang keluarga pada give up sama Bang Amar, gua capek, gua dengerin ini pusing. Enggak, itu nggak ada guys, itu nggak ada, itu bohong ya. Gue masih kesini, gue masih sayang sama abang gue gitu loh. Ya pastilah kalau misalnya siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan.